Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindunglah kepada Allah. Cara minta lindungnya baca a'udzu billahi minasyaitani rajim. Asalnya hu. Kenapa baca jadi hi? Karena masuk bi. A'udzu billahi. Syaitanu asalnya. Karena ada min di belakang. Mina. Jadi rawah. Mina syaitani. Ar-rajimi. Mengikut ke sini. Karena di sini syaitani, dia pun ikut juga. Rajim. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajimi. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Billahi, dengan Allah. Min, dari. Syaitan, dari setan. Rajim, rajim dari kata rajam. Orang yang berzina maka hukumannya dirajam. Dirajam itu gimana? Dilempar batu sampai mati. Jadi asal terjemahnya, aku berlindung dengan Allah dari setan yang dirajam. Jadi kemudian diterjemahkan, kita selalu baca sari tilawah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tak ada kutuk di situ. Rajam pakai batu, inilah terkutuk. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Asalnya ismu. Ismu, masmuka. Ma apa? Ismu, nama. Ka, kamu. Kalau perempuan, ki. Masmuki, what is your name? Ismu, karena ada bi, jadi bismi. Bismi, ismu. Allahi, mudhaf ilaih. Bismillahi. Ar-Rahman, sifah mausuf. Bismillah, asalnya Ar-Rahmanu. Dalam surah Ar-Rahman, coba tengok surah Ar-Rahman di pangkal. Ar-Rahmanu apa Ar-Rahmani? Ar-Rahmanu. Kalau sambung Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmani, karena mengikut ke sini. Ar-Rahimi, mengikut ke sini. Sifah mausuf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul a'udzu bi rabbi. Asalnya rabbu. Rabbul masyriqi wal maghrib. Rabbu. Kenapa jadi bi rabb? Kenapa jadi rabbi di sini? Ada bi. Bi rabbi. A'udzu bi rabbi. Qul a'udzu bi rabbin nasasisu. Rabbin nasi, mudhaf ilaih. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Yang menyuruh katakanlah itu Allah. Qul, katakanlah. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti ku katakan? A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung. Bi, dengan. Rabb, Allah. Nas, manusia. Rabb artinya 3. 1, 2, 3. Rabb, pencipta. Rabb,
pemelihara, Rabb pemberi rezeki. Tapi Rabb juga bisa pemilik. Hal anta rabbud dar, apakah engkau pemilik rumah ini? Jadi kita ini bukan pemilik, tapi kita ini dimiliki. Pemilik kita adalah Allah. Ini semua ini punya bapak nih. Enggak, ini hanya titipan. Ini semua adalah milik Allah. Kalau milik Allah pas diambilnya kita marah enggak? Kenapa buktinya waktu hilang antum marah? Berarti masih ada rasa kepemilikan. Rasa memiliki masih kuat. Ayat ini sedang mengajarkan kita bahwa semua yang kita punya bukan. Makanya kita selalu diajarkan pagi membaca itu habis subuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu untuk menghilangkan rasa kepemilikan. Bukan punya kita. Akhrajakum min butuni ummahatikum, dia mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tak bawa apa-apa, tak tahu apa-apa, tak punya apa-apa. Ada kalian lahir pakai jilbab? Ada. Datang belakangan semua itu. Qul, katakanlah, aku berlindung dengan Rabb Nas. Kenapa ayatnya tidak bunyi Qul a'udzu bi rabbil alamin? Dalam Al-Fatihah kan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa tidak disebutnya Qul a'udzu bi rabbil alamin? Kenapa bi rabbin nas? Maka diberikan jawaban oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Quranil Azim. Selalu orang nyebut tafsir Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Quranul Azim. Nama imamnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kata dia, disebut Rabbin Nas karena di antara semua makhluk ini yang paling mulia Manusia. Nas. Maka disebut dia. Kalau udah disebut manusia, yang lain mengikut. Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb. Dia yang mencipta aku, dia yang memelihara aku, dia yang mengasih aku rezeki. Makanya kalau hati kita sedang susah, kita angkat tangan, kita katakan, ya Rabb. Ya Rabb. Allah tidak sama dengan pabrik spidol. Pabrik spidol ini tahu tak sekarang spidol ini di mana? Tak tahu. Dia hanya mencipta aja. Diciptanya spidol, habis itu aku pun tak tahu menau lagi. Allah tak seperti itu. Allah bukan berarti mencipta antum, habis itu antum dia pun tak tahu antum entah di mana sekarang. Tidak. Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah Maha Kuasa. Jadi dengan meyakini bahwa Allah mencipta aku, Allah memelihara aku, Allah membagi aku rezeki, kita tak galau tentang apa yang mau dimakan besok pagi. Tahu tak apa yang mau kita makan nanti buka puasa? Tidak tahu. Tak galau kalian? Enggak. Kenapa tak galau? Karena dapur dekat. Allah mengasihi aku rezeki. Itu maka ayat ini dibacakan untuk orang yang diganggu jin, hantu, setan. Ayat ruqyah ini. Kenapa? Ada di sini pemelihara. Ya Rabb, kau menjaga aku, kau mencipta aku. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa manusia ini tak ada penciptanya. Katanya manusia ini macam sampah yang dibuang di tong sampah. Nanti habis buka puasa kita kumpulkan semua makanan itu, kita campakkan ke tong sampah. Besok pagi kita tengok muncul belatung, ulat, membusuk kepala ikan, kepala ayam, kepala udang, berulat tong sampah. Kata dia begitulah manusia ini. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Islam datang membantah teori itu. Siapa yang punya teori itu? Charles Darwin.
Kata dia, alam ini awalnya, dunia ini awalnya isinya air aja semua. Tak ada tanah ini, air semua. Air kalau disinari matahari terus menerus apa yang terjadi? Menyusut. Ini air sekarang. Ini air ini kalau disinari matahari terus menyusut, muncullah tanah. Jadi awalnya dunia ini kata dia air. Lalu karena disinari matahari jutaan tahun, menyusut air tadi, muncullah tanah. Apa nama tanah yang muncul tadi? Pulau Sumatera. Lalu makhluk yang dari dalam air tadi naik ke darat. Memanjat ke pokok kayu. Ekornya kemudian memendek. Nah, itulah jadi kalian. Mau kalian dibilang gitu? Teori evolusi namanya. Manusia berevolusi. Kalau dalam Islam tidak begitu. Kita bukan penduduk asli di sini. Kita ini dari mana? Surga. Dari surga. Yang dari neraka angkat tangan. Kita ini dari surga. Datang Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Nanti kalau ditanya orang, ustazah, katanya kita dari monyet. Aku tidak. Mana dalilnya? Nih, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itulah maka ayat itu dipangkal awal-awal Al-Quran supaya kita sadar kita ini dari mana. Kita ini bukan kampung kita ini. Kalau nanti ada orang mengatakan kau jangan macam-macam, kau kan merantau di sini. Semua kita ini merantau ke sini. Ini bukan asli kampung kita. Kampung kita aslinya. Kalau ada orang ngejek antum gitu, mana tahu antum habis tamat nanti buka tahfiz Quran, lalu datanglah orang penduduk situ. Ibu jangan macam-macam, ibu merantau di sini. Kau pun merantau juga. Aku asliku di surga. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung dengan Allah. Kenapa? Karena ada orang yang berlindung dengan manusia, dengan bosnya, dengan direkturnya, dengan bapaknya. Berlindung kau dengan bapakmu mati. Berlindung kau dengan hartamu habis. Berlindung kau dengan pokok kayu tumbang. Tapi berlindung kau dengan dia, Rabb, yang mencipta engkau, yang memelihara engkau, yang memberi engkau rezeki. Ayat ini menyadarkan kita. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nas ini asalnya unas. Unas. Dibuang u-nya, tinggal nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nas nih asalnya uns. Uns artinya jinak. Jinak. Binatang yang awalnya liar, kuda liar, dijinakkan sama pawang. Buaya jinak. Ular jinak. Manusia ini jinak. Kalau dia liar berarti binatang. Dia disebut nas karena dia jinak. Uns, jinak. Anis, anisah, unas, uns. Dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Dari yang kita pelajari dari tadi itu, antum ingat semua? Semua ingat? Pasti ada yang lupa. Karena lupa itulah maka kita disebut nas. Manusia. Jadi kata nas. Nasia. Tapi ada di antara kalian ini yang lupa nama ayahnya, lupa emaknya, lupa kampungnya. Itu namanya amnesia. Terantuk kepala, jatuh, pecah helm, lupa semuanya.
Pernah kalian nonton film orang kena amnesia? Hilang semua, lupa dia. Tapi makan ingat. Naluri manusia, asalkan lapar, ingat makan. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Asalnya maliku. Maliku. Ngikut kemari, malikin nas. Raja manusia. Rabb, pemilik. Kita ini ada pemiliknya. Siapa pemilik kita? Allah. Antum pemilik pensil tuh. Pensil tuh antum pemiliknya kan? Iya. Antum pemilik. Tapi antum bukan raja. Tidak semua pemilik itu raja. Pemilik kebun itu, pemilik rumah itu, pemilik. Tapi dia tidak raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia pencipta, Dia pemelihara, Dia pemberi rezeki, Dia pemilik, dan Dia raja. Raja-raja itu angkuh, sombong. Raja diraja. Tak ada lagi yang lebih hebat daripada dia. Datang ayat ini untuk menjatuhkan kehebatan raja-raja itu. Bahwa kau semua tak ada apa-apanya. Maka disebut dengan Malikin Nas. Allah itu raja di atas segala raja. Bahasa Persianya raja itu Syah. Syah. Makanya banyak orang Indonesia pakai nama Syah di ujungnya. Rahmat Syah, Ahmad Syah, Muhammad Syah. Syah itu artinya raja. Raja di atas raja, Syahin Syah. Tak boleh orang dikasih nama raja di atas raja. Lahir anak antum. Siapa nama anak nih bang? Raja di atas raja. Tak boleh. Karena raja segala raja adalah Allah. Ya malikal mulki. Ya malikal muluk. Raja segala raja. Malikin nas. Ada orang pemilik tapi dia tak raja. Tapi kalau raja pasti pemilik. Kalau dia sudah jadi raja di negeri itu, dia pemilik semua. Orang bayar upeti sama dia. Maka zaman dulu, zaman kerajaan, ada dua raja besar. Satu raja Romawi di barat, satu raja Persia di timur. Raja Romawi digelar dengan Kaisar. Maka rajanya yang paling terkenal, Julius Kaisar. Kaisar. Sedangkan raja Persia gelarnya Kisra. Raja Romawi, Kaisar. Raja Persia, Kisra. Raja blok barat, raja blok timur. Romawi, Kaisar, sekarang Italia. Negara Italia. Kisra timur, sekarang Iran. Dua kerajaan besar. Ketika Islam datang, maka raja-raja dijatuhkan. Nabi Muhammad tak pernah menyebut dirinya raja. Akulah raja. Tidak. Karena raja sebenar raja adalah Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Jangan panjang maliknya. Tak sama dengan maliki yaumiddin. Banyak orang salah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pas ini dipanjangnya juga. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Salah. Malikin nas. Raja manusia. Bukan Allah tu manusia. Allah tidak manusia. Allah tu Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi raja yang sebenar raja, pemilik manusia, menguasai manusia adalah Allah. Menjatuhkan keangkuhan, kesombongan raja-raja. Malikin nas. Ilahin nas. Ilah, sembahan, yang disembah. Dulu mereka menyembah pokok kayu, menyembah sungai, menyembah binatang, menyembah hantu, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu.
Maka datang Islam. Boleh menyembah pokok kayu? Tidak. Tak boleh. Boleh menyembah hantu? Tidak. Tak boleh. Boleh menyembah batu? Tidak. Ilahin nas, sembahan manusia. Yang disembah manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini pertama disadarkan dulu bahwa kau di dunia ini bukan tercipta dengan sendirinya, tapi kau ada penciptamu. Bahwa kau jangan galau, jangan susah, jangan error, jangan berpikir yang tidak-tidak. Kau dipelihara, dijaga oleh Allah. Jangan kau takut tak makan, Allah ngasih kau rezeki. Tapi jangan sombong. Yang mentalnya jatuh, naikkan ke atas. Yang mentalnya di atas, sombong, turunkan ke bawah. Melalui surat. Galau, error, sakit jiwa, depresi, bangkitkan semangatnya. Ustadz, tolong ceramah di kantor kami. Banyak orang kena narkoba nih, sedang galau. Bangkitkan semangat. Kau dicipta oleh Allah Ta'ala. Di antara seluruh makhluk ini, berapa banyak yang mati dalam kandungan. Setelah lahir, berapa banyak anak yang mati waktu masih kecil. Kau bisa sampai dewasa. Kau dijaga oleh Allah. Kau dikasih rezeki oleh Allah. Bangkit semangat. Yang angkuh, yang sombong, diturunkan levelnya ke bawah. Kau tak ada apa-apanya. Allah ialah raja segala raja. Yang salah sembah, diluruskan dengan surat ini. Kau hanya menyembah ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini akidah ini, keyakinan. Akidah. Tak ada cerita solat di sini. Tak ada cerita solat, tak ada cerita puasa, tak ada cerita zakat, tak ada cerita haji. Ibadah nanti. Juz 30 mayoritasnya semua tentang akidah. Makanya kata Syekh Muhammad Abduh, kalau mau mengajarkan Al-Quran, makna Quran dari juz 30 dulu. Karena dari juz 30 itu orang akidahnya dikuatkan dulu. Banyak orang sholat tapi masih nyembah pokok kayu, masih mencari tuyul. Karena tak betul di sini. Banyak orang sholat tapi dia masih galau tentang rezekinya, takut keluar dari bank konvensional, takut tak makan. Masih kena di sini. Banyak orang sholat tapi masih angkuh, masih sombong, merasa dirinya lebih hebat, berarti kenanya di sini. 3 nih, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Barulah setelah kuat akidahnya, min syarril waswasil khannas. Min, dari, syarri, kejahatan, syar, kejahatan, waswas, bisikan. Orang berbisikan begitu bunyi. Was. Min syarril waswas. Aduh, hatiku was-was ini. Kenapa datang was-was? Karena dari bisikan setan. Kau dah kentut, 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 kata setan. Was-was dia. Kentut apa tidak ya? Kentut apa tidak ya? Antum kalau ragu gitu, antum wuduk lagi atau tidak? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Tulis di bagian mana masuknya? Ujung, yang pembahasan ujung. Kaedah ujung, yang pembahasan ujung apa? Ayat, hadis, kata-kata hikmah. Tapi ini kaedah fikih. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kalau antum yakin suci, tak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jangan antum batalkan sholat. Kata Nabi, kalau kamu was-was dalam sholatmu, apakah udah keluar angin atau belum? Jangan batalkan sholat. Hatta tasma'a sautan. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia dengar suara atau dia mencium bau. Baru batal. Kalau tidak, tak batal. Setan sedang berbisik-bisik. Makanya sebelum sholat itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min dari syarri kejahatan, waswas bisikan-bisikan, khannas. Khannas artinya bersembunyi. Kenapa disebut dia setan itu bersembunyi? Khannas. Ada kucing, ada tikus. Ketika kucing pergi, tikus keluar. Ini rumah kayu, ada lubang situ. Tikus itu keluar ketika tak ada kucing. Kalau ada kucing? Kalau ada kucing masuk dia. Begitu kucing tak ada, keluar dia. Begitulah setan itu ke hati kita ini. Kalau kita berzikir, lari dia. Kalau kita tak berzikir, masuk. Makanya semua gerak kita mesti zikir. Bangun tidur, zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk toilet, zikir. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sisiran menengok muka di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Mau menghadapi makanan, bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq. Membaca doanya pula salah, kecuali makan. Tak boleh zikir putus. Sebab kalau zikir putus di situ setan masuk. Napas kalian berapa? Napas itu 2. Sekali tarik, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Ada napasnya 3? Napas itu cuma 2. Sekali tarik, sekali hembus. Maka kedua-duanya mesti diisi dengan la ilaha illallah. Waktu menarik itu la ilaha illallah, waktu hembusnya ingat kita napas kita itu keluar masuk. Waktu menarik la ilaha illallah, waktu mengembus, tapi tidak disuarakan, tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau disuarakan gimana kalian mau nyetor hafalan? Coba setor hafalannya. La ilaha illallah. Orang yang penyakit asma, dia mesti mengatur napas. Kalau mau menyelam ke laut, diving, napas mesti diatur. Bapak, kata instruktur, nanti masuk ke dalam, tidak boleh stres, napasnya mesti diatur ya, tarik pelan. Begitulah orang mau mati itu bernapas. Akhirnya, hembusan akhirnya, la ilaha illallah. Asal lupa kita, datang setan. Asal lupa, datang setan. Makanya kadang ulama-ulama itu, astagfirullah. Astagfirullah. Tak ada dia berdosa. Mana ada ulama itu minum khamar, mabuk, main judi, berzina. Mana ada. Kenapa mereka istighfar? Istighfar dari apa mereka? Istighfar karena lupa. Lupa dia kepada Allah sedetik. Astagfirullah. Min syarril waswasil khannas. Sembunyi. Kenapa dia disebut bersembunyi? Ketika kita berzikir, dia pergi. Sebagus-bagus zikir tak putus. Saking tak sanggupnya paling tidak pagi petang. Itulah maka habis subuh kita baca zikir. Habis asar baca zikir. Mau buka puasa nanti baca zikir. Baca Yasin. Baca Quran tu zikir. Salawat tu zikir. Tasbih tu zikir. Tahmid tu zikir. Tasbih subhanallah zikir. Tahmid alhamdulillah zikir. Takbir Allahu Akbar zikir. Tahlil la ilaha illallah zikir. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Isi semuanya itu adalah zikir. Bahkan solat itu pun aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Zikir disebut di mulut, diingat di hati. Disebut di mulut, ingat di hati. Zikir. Supaya dia pergi bersembunyi. Sampai kapan? Sampai kita mati.
Selama kita belum mati, madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka masih bersemayam dalam jasad, dia tak pernah berhenti menggoda. Begitu ruh sudah keluar dari jasad, barulah dia berhenti. Ketika orang mau mati itu, datanglah setan itu membawa air. Orang mau mati itu haus, kering. Makanya bibir orang mati itu kering. Orang mau mati itu haus, datanglah setan membawa air. Mau, kata dia. Syaratnya ikut aku. Kalau kau mau, ikut aku. Syarat ikut. Kalau udah ikut dia, matilah kita su'ul khotimah. Maka kalau kuat zikir kita, zikir itulah menolong kita. Kalian hafal Quran, Quran itulah menolong kalian. Tolongnya kalian. Quran itu berwujud makhluk Allah yang menolong. Menolong waktu sakaratul maut, menolong waktu di alam barzakh, menjawab malaikat mungkar nakir, menolong di padang mahsyar. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberi pertolongan li ashabi, kepada orang yang membacanya, menghafalnya. Sampai akhirnya kita mati husnul khotimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah puncaknya. Kalau tidak kita ikut setan, naudzubillah. Min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi yang yuwaswisu, berbisik-bisik. Fi sudur, fi di sudur, dada, nas, manusia. Allazi yang yuwaswisu, berbisik-bisik. Fi di sudur, dada, nas, manusia, dada sebelah kiri. Ala fil jasadi mut'ah, di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat, segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka badan ini jadi baik. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini rusak, maka seluruh ini jadi rusak. Ala wahyal qalb. Maka disebut dia di dada, sudur, dada. Kenapa? Karena memang letaknya di dada, sebelah kiri. Besarnya sebesar genggaman. Nah, sebesar genggaman saya inilah, seginilah besar. Nah, seginilah besar jantung saya itu. Jantung. Makanya disebut orang mati mendadak karena sakit jantung. Asal udah kena jantung, jantungnya ada urat-uratnya, kabel-kabelnya. Tersumbat darah di situ, di pembuluh darah. Pembuluh, tahu buluh? Bahasa Melayunya buluh, bahasa Indonesianya apa? Bambu. Buluh itu bahasa orang Melayu, bambu. Pembuluh karena bentuknya macam bambu, pipa paralon. Mengalirkan darah. Tersumbat paralon itu karena banyak makan daging kambing, santan, minyak. Tersumbat dia, jarang olahraga, tersumbat dia. Akhirnya dipasanglah ring di dalam. Dipasang ring supaya mengalir darah. Orang paling takut sakit jantung. Ini kiasan. Yang dimaksud bukan jantung yang ini kiasan. Sama seperti manusia, kalau jantungnya sehat, maka yang lain ikut menjadi sehat. Kalau jantungnya sakit, mati. Asal berhenti detak jantung nih, asal berhenti berdegup nih, habis mati. Jantung memompa darah, mengalirlah darah. Maka orang mati itu dipegang sini. Nah. Karena darah mengalir. Pegang sini. Nah. Asal berhenti darah mengalir, habis mati. Di dalam tubuh ini ada segumpal. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain menjadi baik. Kalau yang rusak, error,
yang lain menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, jantung. Berbisik setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Berbisik-bisik. Dia berbisiknya bukan sini. Bisiknya sini. Di hati kata orang. Hati apa jantung Pak Ustaz? Yang tepat itu jantung. Oh menurut saya hati. Kita pakai dua-duanya. Jantung hati. Fi sudurin nas. Yang berbisik itu apakah pokok pisang ini berbisik? Apakah pokok kayu ini berbisik? Pokok kayu ini hidup atau mati? Hidup. Makhluk hidup itu bertasbih apa tidak? Tasbih. Tadi antum bilang dia tak berbisik. Waktu Nabi mengambil pelepah korma, syaqqahu nisfain, dibelah Nabi jadi dua. Ditusukkannya ke kubur orang. Kenapa kau kuburkan ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Allah meringankan azab orang di kubur selama pelepah korma itu basah. Ternyata pelepah korma itu bertasbih. Pohon korma itu mana Ustaz? Tuh masih kecil ditabrak mobil hidup lagi. Pelepah korma itu bertasbih. Pelepah pisang ini bertasbih. Pokok mangga ini bertasbih. Pokok metoa ini bertasbih. Pokok durian ini bertasbih. Tapi tidak membisikkan yang jahat. Yang kalian sangka pokok-pokok kayu ini mati, dia hidup. Alladzi waswisu, berbisik-bisik yang jahat, fi sudurin nas, di dada manusia. Tapi yang berbisik itu cuma dua. Minal jinnati wan nas. Cuma dua inilah yang berbisik jahat. Yang lain ini berbisik baik semuanya. Apakah planet-planet bintang-bintang itu hidup? Hidup. Makanya kalau kita mendengar petir, apa doanya? Menggelegar petir. Subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdi. Maha suci Allah yang ra'du. Petir pun bertasbih. Petir pun bertasbih. Pokok-pokok kayu pun bertasbih. Tapi yang dua ini, ada yang baik, ada yang jahat. Minal jinnati. Jinnah diambil dari kata janna. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Janna artinya menutup. Dari kata janna inilah jannatun. Jinnatun. Jannatun. Apa arti jannatun? Taman. Jannah itu artinya taman. Kenapa jannah itu disebut tertutup? Dari kata jannah. Jannah, jannatun. Tertutup. Karena matahari tak turun ke bawah. Ini pokok matoa, ini pokok matoa. Lalu kemudian ranting dahannya berjumpa, tertutup. Sampai cahaya matahari tak turun ke bawah. Begitulah taman itu. Taman surga itu, ini pokok kayunya, berjumpa ranting dengan dahan-dahannya, daun-daunnya, sampai tertutup, cahaya matahari tak turun ke bawah. Rasanya Pak Ustaz, duduklah kalian di bawah pokok kayu itu. Maka disebut dengan jannah. Jinnah. Jinnah, jin. Jin tertutup juga. Asal katanya tertutup. Taman yang tertutup daun-daun sampai matahari tak tembus disebut jannah. Jin tertutup. Kenapa disebut tertutup? Mata kita tertutup, tak bisa menengok dia. Ditutup Allah SWT. Sengaja ditutupnya supaya kita tak menengok. Lalu kemudian janin. Janin pun dari kata ini juga, janin. Dari kata jannah juga, janin. Kenapa janin itu disebut tertutup? Ya, karena dia ditutup 3. Rahim, plasenta, kulit. 3 yang menutup. Tertutup. Junun. Majnun. Apa arti majnun? Gila. Orang gila itu pun asal katanya tutup juga. Otaknya tertutup.
Sehingga tak bisa lagi membedakan mana kawan, mana lawan, mana baik, mana buruk, mana orang, mana tiang. Sifatnya semua. Dari kata jinnah, minal jinnati, makhluk ini bernama jin. Juz 29 surat Al-Jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik namanya jin muslim, ada yang jin tak baik namanya jin kafir. Yang jin kafir inilah syaitan. Syaitan. Ada induknya yang tak mati-mati sampai hari kiamat. Itulah namanya iblis. Nah, jadi kalau kalian ditanya, Ustazah, apa beda jin dengan syaitan dengan iblis? Nah, bisa kalian jelaskan? Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik, jin muslim. Yang jahat-jahat, jin kafir. Jin yang menggoda-goda inilah setan. Induknya iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin. Kemudian dia melawan perintah Allah. Itulah iblis itu. Yang berdialog dengan Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Aba tak mau, wastakbara sombong, wa kana minal kafirin dia ingkar. Itulah dia iblis itu. Iblis itu dari jin. Induknya dari kalangan jin. Adapun yang setannya anak-anak buahnya, suruhan-suruhannya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin yang jahat namanya setan. Manusia yang jahat setan juga. Sayatin al-jin wal ins. Sayatin al-insi wal jin. Syaitan artinya binasa. Kenapa setan itu disebut binasa? Karena dia masuk neraka. Sedangkan orang yang baik, dia akan masuk surga. Dia kekal. Khalidina fiha abada. Paling tidak sehari surat ini dibaca 2 kali. Habis subuh, habis asar, atau habis maghrib. Makanya kita baca terus setiap habis subuh. Al-Fatihah, Qul huwallah, wa bil falaq, wa bin nas. Untuk menjaga dari masuk ke kamar, masuk ke rumah, masuk ke hotel, masuk ke tempat pengajian, untuk menguatkan kita. Qul a'udzu birabbin nas. Waktu kita bacakan Qul a'udzu birabbin nas, yakinlah bahwa kita dicipta Allah, kita dijaga Allah, kita dipelihara Allah, kita dikasih rezeki oleh Allah, dan kita ini adalah dimiliki Allah. Habis itu Malikin nas, sadarlah kita bahwa kita bukan raja, bukan apa-apa. Ilahin nas, kita menyembah kepada Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah tadabbur surat An-Nas. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.